Dimulai dengan acara berita stasiun TV ternama yang dibawakan oleh Novak, dia pun menghubungi Jenderal Monreo untuk membahas situasi sekarang di mana robot-robot buatan Amerika sedang beroperasi di Iran untuk membantu kemerdekaan di sana, dan Metok selaku pemimpin operasi ini sedang membriefing wartawan Novak agar mereka tetap selamat selama melakukan peliputan di sana. Please exit your homes with your arms ready. For an organization standing procedure. Scott, get me a shot of Cooperation is appreciated. May peace be upon you. Incredible. Sehingga Jenderal menyampaikan pada Novak kalau robot-robot itu berhasil menghentikan jatuhnya korban di Irak, Afghanistan, dan Vietnam. Namun di Iran sendiri seorang anak sedang mengintip ayahnya bersama rekannya yang akan melakukan bom bunuh diri di hadapan wartawan Novak agar mereka semua yang menonton bisa melihatnya. Vale. Homodem. Harmony. نبید اینجا خطرناکه، بیا کنار نبید Ya, karena robot itu menyerang anak tersebut, liputan pun terpaksa harus dihentikan di mana Novak menekankan lagi tentang undang-undang pelarangan penggunaan robot di Amerika karena Raymond sebagai pendiri perusahaan robot itu, produknya sudah menyelamatkan rekannya yang sedang meliput di sana, di mana Senator Dreyfus yang membuat undang-undang larangan robot itu disindir oleh Novak karena dia terang-terangan mendukung Raymond. Lalu suatu hari di markas polisi Detroit, Alex, seorang detektif, dipanggil oleh Karen, ialah atasannya, terkait pemburuan penjahat bernama Fallon yang membuat Jack rekannya masuk rumah sakit. Tapi karena ada Daniel dan John di sana, Alex pun enggan untuk menjelaskan situasinya sehingga mereka disuruh keluar oleh Karen. No problem. Your partner would still be standing. Would you Hey, say to me? Jackson. Okay, Alex. It's just you and me now. Setelah mereka pergi, akhirnya Alex menceritakan kalau dia bersama Jack sedang membeli senjata ilegal dari seorang gangster bernama Jerry untuk mencari tahu dari mana dia bisa mendapatkan senjata tersebut. Dan setelah mendapatkan nama Fallon, akhirnya Alex membuat pertemuan dengannya sebagai calon pembeli senjata. Namun saat transaksinya akan beres, Fallon tiba-tiba pergi dari sana dan... Ya, ternyata dia sudah tahu kalau Jack dan Alex adalah seorang polisi, sehingga mereka berdua harus berusaha keluar dari tempat itu. Tapi setelah mendengar cerita itu, Karen memarahi Alex karena baginya dia sudah kelewatan dalam bertindak. Sedangkan di Gedung Putih, Raymond yang ditemani Liz sedang bertemu dengan Senator Dreyfus, dan Raymond mendapatkan penolakan keras karena robot-robot itu jika membunuh warga sipil dia tidak akan mempunyai perasaan sama sekali, sehingga Senator memutuskan untuk tetap mempertahankan undang-undang pelarangan penggunaan robot di Amerika. Lalu di tempat lain, Dr. Dennett, ialah ilmuwan ahli robotik, sedang meminta pasiennya untuk memainkan gitar.
Namun Raymond sengaja ke sana untuk mengajaknya bicara di mana dia akan menggunakan keahlian Dennett agar mendapatkan banyak uang. Put real revenue stream behind your research. Sedangkan di sisi lain, John dan Daniel menemui Valen dan memberikan alamat serta jam besuk Alex kepadanya karena dia diminta untuk menghabisi Alex dengan jaminan tidak akan ada yang menyelidikinya, sehingga dia pun mengirim salah satu orangnya untuk meletakkan sesuatu di mobil Alex yang sedang membesuk Jack. I'm gonna go hard after Lincoln then. Dan keesokan harinya di tempat Raymond, karena untuk mengelabui undang-undang itu, akhirnya dia berencana akan membuat manusia yang dijadikan robot, di mana karena Tom terus asal-asalan dalam memilih orang, Dennett pun langsung menjelaskan kalau di proyek ini mereka butuh orang dengan kejiwaan yang stabil. Okay, keep looking. Lalu di malam harinya saat Alex pulang dari kerjaannya, Clara pun sadar kalau raut wajah Alex berbeda. Akhirnya dia pun menyuruh David untuk segera naik ke atas. Just sort of weak till he's back on his feet. Dan Alex menceritakan kalau seminggu lagi Jack akan kembali pulih, namun dia pun terus merasa bersalah. Dan karena tiba-tiba alarm mobilnya berbunyi, Alex langsung memeriksanya. Ya, karena hal itu Clara membawanya ke yayasan rumah sakit yang kebetulan diwakili Dennett dan langsung menawarkan sebuah proyek keselamatan untuk Alex, sehingga karena didesak terus akhirnya Clara pun menyetujui proyek ini. What kind of life will he have? Lalu setelah terbangun dari 3 bulan tertidur, Alex diberitahu kalau putra dan istrinya mereka baik-baik saja, dan karena Alex tidak bisa merasakan tubuhnya, akhirnya Dennett meminta Kim untuk melepaskan semua kunci di tubuhnya. Tapi karena diberitahu kalau ini bukanlah mimpi, Alex pun jadi syok sehingga dia mengamuk dan mencoba melarikan diri. Okay, Kim. Akhirnya setelah kembali ke dalam, Dennett menunjukkan kalau yang tersisa dari Alex hanya tinggal segitu, dan baju robot tersebut adalah yang membuat Alex tetap hidup sampai saat ini. Dan Dennett memberitahunya kalau Alex sepenuhnya mengendalikan tubuh itu, namun karena Alex ingin mengakhiri hidupnya, Dennett pun memberitahunya kalau anak dan istrinya mereka sudah lama menunggu kepulangan Alex, sehingga diharapkan agar Alex menerima semua ini. Put me back in. Setelah itu Alex menghubungi Clara untuk memberitahu kalau kondisinya baik-baik saja. Namun untuk saat ini Alex belum siap kalau David harus melihatnya seperti ini, sehingga setelah menjalani beberapa tes nanti, Alex berjanji kalau dia akan segera pulang. Lalu keesokan harinya, Alex bertemu dengan Maddox di mana dia diberikan beberapa senjata karena hari ini adalah uji coba performanya sebagai manusia setengah robot pertama. I know they better start learning Chinese because it ain't never going home. It's nice to meet you too. Dan saat beres, Dennett membawa hasil uji coba itu pada Raymond, di mana Alex masih lambat seperti manusia biasa yang tidak bisa mengalahkan mesin alias gagal. Namun karena Raymond harus menjaga citranya di mata publik, dia pun meminta Dennett untuk kembali ke Cina dan memperbaiki Alex, sedangkan Tom diminta untuk memodifikasi warnanya agar berubah menjadi hitam. Sehingga beberapa hari kemudian saat mereka berada di satu fasilitas gudang, Alex pun terlihat sangat siap untuk uji coba keduanya. Namun kali ini Alex harus menghadapi Maddox dan beberapa robotnya secara langsung. I say we go on 3.
Dan Dennett menjelaskan kalau dalam keadaan bertarung, perangkat lunak itu akan mengambil alih kesadaran Alex di mana yang dirasakan Alex seakan-akan dia sedang mengendalikan tubuhnya, padahal sebaliknya karena alat itu membuat ilusi di bawah alam sadarnya. Lalu Alex meminta izin pada Dennett untuk menguji senjata setrumnya dan mereka pun mengiyahkannya. Dan sesudah maghrib, akhirnya Dennett mengantarkan Alex untuk menemui Clara dan David karena mereka sudah menunggu Alex selama 4 bulan dan Dennett menyarankan agar dia tidak ragu masuk ke dalam rumahnya. Lalu David memberitahu kalau dia menyimpan semua pertandingan baseball kesukaan ayahnya karena dia ingin menonton bersamanya, namun karena tubuhnya memerlukan perawatan khusus, Alex pun tidak bisa menginap di malam ini. Dan saat Alex kembali ke laboratorium, tiba-tiba Jack berada di sana karena ingin melihat kondisinya, di mana akhirnya Alex memberitahu kalau besok dia akan mulai memburu Fallon bersama semua keroconya. Di keesokan harinya di markas polisi, di sana sudah dipenuhi dengan warga dan para awak media yang ingin melihat kondisi Alex secara langsung, dan di dalam Dennett akan mengupload seluruh data kepolisian padanya agar Alex bisa melihat catatan kriminal secara langsung. This is incredible. Sedangkan di luar, Clara bersama David ikut menghadiri acara tersebut, begitu juga dengan Raymond selaku donatur dari penelitian itu, dan Tom kaget kalau ada sekitar 634 penangkapan yang tertunda, sehingga karena banyaknya sekali data yang masuk, emosi Alex malah jadi tidak stabil, ditambah saat rekaman insiden kepada dirinya tiba-tiba jadi tayang. Alex, relax. Spiking all over the place. Alex! Computer glitch? No, that's his own crime scene. The system is crashing, Doctor. Alex, can you hear me? Unlock me! Namun Liz tidak peduli dengan hal tersebut karena di luar ada banyak orang yang sedang menunggu mereka, di mana reputasi semua orang di sini sedang dipertaruhkan, sehingga Dennett langsung menyuruh semua orang untuk keluar. Everybody out! Word that he's ready to go right now. Karena masalahnya Alex hanya fokus dengan video dirinya, akhirnya Dennett mengurangi tingkat dopaminnya sampai 2%, yang berarti kalau Alex tidak akan punya rasa empati karena waktu Alex untuk keluar sudah mepet, sehingga Dennett terpaksa melakukan ini. Hi, Dad. The revolution begins. Ladies and gentlemen, Alex Murphy. I think he's accessing criminal data. Ya, karena hal itu Novak langsung memberitakan kalau Alex sudah berhasil menangkap penjahat yang hilang selama 6 tahun, padahal tersangkanya berada di depan markas polisi, sehingga Novak menyimpulkan kalau manusia memang tidak bisa menegakkan keadilan. We can't take him off this. Lalu karena penurunan kesadaran itu, Dennett mencoba menahan Clara agar sementara waktu tidak menemui Alex dengan alasan kalau tubuhnya kini bereaksi lain terhadap obat, sehingga karena tidak ingin berdebat panjang, Clara pun mengiyahkannya. Di keesokan harinya saat Karen sedang membriefing semua detektif, tiba-tiba Alex datang dan mengatakan kalau hari ini dia akan memburu 13 pembunuh sekaligus dengan target utama ialah John Big, di mana Alex meminta agar forensik, ambulans, serta kendaraan tahanan harus siap menjawab panggilannya.
Setelah mendapatkan lokasi pembuatan narkoba John Biggs, tanpa buang waktu, Alex pun langsung ke sana. Totally justifiable. Lalu Novak kembali memberitakan kalau dalam beberapa minggu ini sosok Alex sudah membawa kedamaian karena dia tidak punya rasa takut sama sekali, dan rencananya kalau malam ini Raymond akan berdebat dengan Senator Dreyfus. Senator, thank you for joining us. Dan karena hasil voting seri, Dreyfus langsung menegaskan kalau undang-undang itu bukan tentang Alex, melainkan apakah warga bersedia memberikan otoritas pada robot atas nyawa mereka, sehingga Raymond membalas kalau yang dipedulikan warga adalah pihak berwajib yang kerjanya efisien. Namun karena sudah memanas, Novak pun langsung menghentikan perdebatan mereka. Sedangkan di tempat lain, Fallon mengeluh tidak bisa berjualan karena ada Alex di jalanan, dan di saat yang bersamaan Alex diberhentikan oleh Clara karena keadaan David sedang dalam tekanan akibat pemberitaan Alex, bahkan David tidak mau masuk sekolah. Namun dan terlihat kalau di monitor, Alex mengakses video istri dan anaknya berulang kali, yang ternyata Alex tiba di depan rumahnya untuk menganalisa bekas kejadian ledakan padanya. Dan juga Dennett kaget kalau tingkat dopamin Alex bisa kembali normal, di mana bisa dikatakan kalau kini Alex sudah kembali ke dirinya sendiri dan mulai melacak Fallon yang dicurigai terlibat atas ledakan pada dirinya. This should be interesting. We're not cops, alright? We work for Antoine Valley. What? Whoa! Where's Antoine Valley? Ya, Alex langsung menginterogasinya dengan keras dan juga tidak bisa dibohongi oleh Jerry, sehingga dia pun memberikan nomor supir Fallon pada Alex. Lalu Fallon diberitahu entah oleh siapa kalau Alex akan tiba di sana sekitar 5 menit lagi, sehingga Fallon langsung bersiap. Karena di sana terdapat sidik jari Daniel dan John, Alex langsung mendatangi mereka di markas, dan Alex langsung mengupload semua bukti percakapan mereka dengan Fallon untuk menghabisinya, sehingga ya, John yang takut, dia memberitahu kalau Karen adalah dalang dari semuanya yang membuat Alex menuju ke ruangannya, dan karena dia sudah menghancurkan hidupnya, Karen pun dipaksa untuk mengaku di hadapan semua orang. Tapi karena hal itu, Maddox melaporkan pada Raymond kalau Alex sudah membongkar kepala kepolisian yang korup, sehingga semua warga jadi heboh tentang terbongkarnya perilaku kepala kepolisian yang sudah mencoba membunuh Alex sebanyak 2 kali, di mana Clara yang menonton berita itu dia hanya bisa pasrah.
Lalu keesokan harinya karena keberadian Alex, akhirnya semua warga mendukung untuk mencabut undang-undang pelarangan penggunaan robot. Namun karena Clara berbicara di media tentang dia tidak boleh bertemu suaminya, akhirnya agar tidak tercoreng, Raymond meminta agar Clara dibawa ke sini, dan karena perusahaannya sudah tercium tidak jujur, akhirnya mereka semua berencana akan menghancurkan Alex. Di hari berikutnya saat pencabutan undang-undang tersebut, Raymond langsung memulai rencananya pada Maddox. Begitu juga dengan Liz langsung menjemput Clara di rumahnya. Sedangkan di lab, Dennett yang tahu rencana Raymond, dia meminta Kim untuk mengalihkan para tentara bayaran itu. There's a lady in here going hysterical. Do you want to be responsible for the deaths of everyone in this? Unlock your transmitter! Kill us! Lalu di tempat Raymond, setelah dia berhasil meyakinkan Clara, dia diminta untuk menjauh dari keluarganya untuk selamanya. Sedangkan di lab, Dennett berhasil mencabut alat pemancar untuk mematikan Alex, dan juga Dennett langsung menceritakan niat sebenarnya Raymond untuk membunuh Alex, sehingga dia yang kesal langsung segera pergi dari sana. What the hell? Dan karena Alex akan datang, Clara jadi disuruh untuk memutar jalan, sehingga dia yang sudah curiga meminta untuk bertemu lagi dengan Raymond. Right there! Don't move! Private property! You are not authorized! Stand down. All right, man, we're good, we're good. Go, back it up! And no one will be harmed. Sedangkan di atas, Raymond memberitahu kalau bagian organik Alex sudah mati, di mana saat ini hanya bagian robot yang mengambil alih. Dan di bawah, karena Alex diprogram untuk tidak bisa menembak Red Asset, akhirnya dia pun mencoba pergi dan tertembak. Tapi Hey, listen. This isn't personal. Omni LZ Helo 1 on approach to deck. ya, karena Alex bersenjata, helikopter itu jadi ketakutan, di mana akhirnya Alex bertemu dengan semuanya di sana. Namun karena Raymond memiliki gelang merah, dia pun menantang Alex untuk melawannya, karena jika dipaksakan maka sistemnya akan mati. Sehingga Raymond langsung mengancam Alex bersama istrinya dan lalu keesokan harinya Alex diperbaiki oleh Dennett dan kembali diwarnai silver karena dia akan bertemu dengan anak dan istrinya. Dan Novak memberitakan kalau presiden yang sekarang tetap memberlakukan undang-undang larangan robot, di mana yang melakukan nego kali ini adalah Dennett, sehingga Novak menyimpulkan mengapa Dennett tidak dipenjara dan cerita pun tamat.